Jadi video ini lagi viral ya. Video Pak Gibran yang ketika ruang DPR itu semua uh, seru-seruan, joget-joget, termasuk mungkin Pak Presiden Prabowo. Tapi terlihat Pak Gibran ini mukanya datar sekali. Ya, masing-masing orang bolehlah berspekulasi. Saya nggak bisa juga membaca apa yang ada di pikiran beliau. Tapi intinya ini wajah yang mewakili untuk saya banget ya. Ya, memang tidak akan mungkin sedatar itu karena ya saya orang yang berprinsip. Ya saya tidak akan menghalangi orang bersenang-senang. Terlebih pun itu di saat masyarakat sedang sulit ya. Saya pahami. Karena saya juga berpikiran tidak semua yang terjadi ini tanpa campur tangan kita bersama, ya. Karena kita juga ini sebagai pemilih, sebagai masyarakat, itu belum juga sepenuhnya jadi pemilih yang rasional. Kebanyakan, ya, kita subjektif karena istilahnya pemilih hore-hore aja. Ya, terlepas itu siapapun itu ya. Nah, jadi saya sangat sangat terwakilkan lah oleh ekspresinya Pak Gibran. Saya kalau usia masih kayaknya mungkin kita masih seumuran atau lebih tua saya sedikit atau mungkin lebih tua beliau sedikit. Ya, tapi memang secara ya kita juga nggak bisa menafikan namanya namanya bahasanya itu. Secara jaringan ya. Ya, kita ini orang tinggal di daerah, tinggal di kampung pula, ya tidak. Ya beruntunglah orang tuanya yang karena jejak langkahnya akhirnya mengantarkan anaknya sekarang. Ya kita juga tidak bisa menyalahkan orang yang bilang aji mumpung lah karena anaknya presiden. Ya itu benar menurut saya. Kita nggak bisa juga menolak anggapan itu. Tapi kan yang kalau kita mau bilang anaknya presiden, ya anak presiden kan banyak. Megawati anaknya Soekarno. Soeharto punya anak berapa? Kemarin yang bikin partai siapa tuh? Tommy Soeharto. Partainya nggak lolos juga tuh. Anaknya SBY nggak bisa jadi gubernur DKI. Anaknya Megawati yang presiden juga, walaupun presiden bukan pilihan rakyat, hasil ya bolehlah saya bilang hasil melengsarkan Gus Dur. Nggak bisa juga, nggak bisa jadi apa-apa juga. Jadi tidak bisa kita bilang, oh ini karena anaknya presiden loh. Yang anaknya presiden aja banyak kok. Anaknya wakil presiden juga banyak. Bahkan anaknya wakil presiden Ma'ruf Amin ketika kemarin mencalonkan jadi gubernur atau wakil gubernur di Banten kalah juga. Pak Bupati ya itu kalah juga. Jadi nggak ada itu istilah bilang wah karena anaknya mau itu Pak Jokowi memang anaknya siapa tuh? Anaknya tukang kayu. Tuh kok bisa kok jadi presiden? Jadi kita nih ya siapapun, bahkan saya mungkin yang kadang-kadang narasi saya kayak melecehkan Pak Anies Baswedan. Saya orang yang berpikiran bahwa Pak Anies aja bisa aja kok jadi capres, bisa jadi gubernur. Padahal banyak loh orang yang mungkin asli Jakarta, orang yang tumbuh besar di Jakarta, orang yang betul-betul berjasa buat Jakarta, kok nggak bisa jadi gubernur Jakarta. Jadi ada kelebihannya beliau. Jadi ini terlepas kritik saya. Jadi saya mengkritik orang bukan karena tidak suka personalnya, enggak. Ya orang itu kan baik juga. Awalnya kan kita satu gerbong juga. Awalnya kita kan satu dukungan. Beliau juga kan pendukungnya Pak Jokowi di periode pertama. Tapi kan kita bisa melihat track recordnya orang. Oh waktu konvensi Demokrat beliau ikut, Pak Jokowi beliau ikut, pas ini ikut Prabowo, kemudian capres ikut Muhaimin, ikut siapa? Ya berarti kutu loncat dong. Orang yang pernah membesarkan dia, ya dia sendiri ngomong kalau Pak Prabowo jadi calon, saya nggak mungkin. Bahkan jangan berpikir tentang lah buktinya mencalonkan diri. Ya itu jadi yang saya kritik adalah kayak yang begitu statementnya begitu, prinsip-prinsip yang muga. Ya, apakah Pak Jokowi ada kekurangan? Oh ada banyak. Ya terus saya nggak tahu asalnya. Ya dia bilang 11.000 triliun. Ya, saya pun sebagai pendukungnya. Ya mana Pak? Nah, terus penegakan hukum. Kok penegakan hukum? Kok masih pakai Kapolri yang itu?
Itu Kapolri kan nggak ada guna-gunanya menurut saya. Ya, itu Kapolri ngomong aja, ngemeng-ngemeng aja. Siapa yang berani mengkritik Kapolri jadi sahabat? Apa sahabat apa? Sahabat Kaseto? Nggak ada sahabat. Jadi saya begitu ya. Jadi saya akan istilahnya seobjektif seobjektif mungkin. Jadi walaupun saya mendukung, misalkan ya mungkin karena pilihannya cuma itu aja, Pak Jokowi, Prabowo, Anies Baswedan, Ganjar. Kalau Ganjar menurut saya masih ikut-ikutan aja, nggak punya gerbong sendiri dia, nggak punya kemandirian. Menurut saya masih, tapi menurut saya lebih baik sih daripada kalau menurut saya ya, menurut subjektif saya. Apakah Pak Jokowi punya kekurangan? Itu tadi penegakan hukum, let's menurut saya enggak. Tapi ya enggak apa ya, bilang tidak tegas juga, tapi sayangnya ya masih ada kompromi menurut saya, masih ada kompromi, belum maksimal ya. Buktinya dia masih pakai Sulistyo Sigit, terus kemarin Menteri Agamanya itu kan kacau tuh. Ya saya tahu, memang itu orang semangatnya bagus tuh Menteri Agama, tapi kan ujung-ujungnya korupsi. Memang tidak kapabilitas juga. Jadi banyak lah yang akan anak buahnya yang terlibat korupsi. Ya mau kita bilang walaupun bukan satu partainya ya, kadang-kadang itu menteri itu memang representasinya presiden, tapi kan mereka itu anggota partai itu kan mengabdi buat ketua partai. Kamu jadi menteri itu karena perwakilan partai, karena partai dapat berapa jatahnya partai itu, mau tidak mau. Seperti contoh ya, menterinya Nasdem itu kasus apa, Patrice Rio Capella, terus kemarin itu Johnny G Plate, korupsi pembangkit apa itu, tower satelit apa ya, tower untuk internet lah itu. Itu kan nggak mungkin kalau nggak dibagi sama ke intinya untuk partai lah begitu, untuk proyek-proyekan kosong sama aja dulu kayak Demokrat. Nggak mungkin, walaupun mereka menteri anak buahnya presiden, tapi mereka itu ya manut sama ketua partai, sama aja kayak PDIP. Kayak kita dengar cerita Pak Jokowi nggak cocok sama Pak Cahyokumolo tapi masih dipakai. Jadi gitu. Jadi kalau saya pribadi ya, saya mengkritik harus fair. Salah itu prinsip saya. Mau anak saya, mau bapak saya, mau ibu saya, salah ya. Jadi bukan karena saya dibantu. Prinsip saya ada lagi yang lain. Ya saya ini bukan prinsip saya dengar juga tapi saya jadikan prinsip. Kalau kamu pernah ditolong sama seseorang, jangan lupa sampai kamu mati, jangan pernah lupakan. Kalau kamu pernah nolong orang, jangan pernah diingat-ingat. Tapi kalau berhubungan dengan integritas, mohon maaf, harus saya cut. Sulit memang sampai di level itu. Saya pun juga ya masih belum sempurna juga. Kadang-kadang di jalan saya masih melanggar lalu lintas. Itu kan integritas. Kalau kita masih melanggar lalu lintas, itu artinya kita belum teruji betul integritas kita. Kenapa? Itu kan pelanggaran. Itu kita bisa mencontohkan orang lain. Kalau kita melanggar lalu lintas, itu kan orang lain ikut-ikutan. Ada apa-apa, ya itu kita juga terlibat di situ. Jadi nggak bisa juga. Jadi saya masih belajar, tapi setidaknya arahnya ke sana, orientasinya ke sana. Ya, oke, terima kasih.